Selanjutnya ada segmentasi harga. Di segmentasi harga ini kami variabel yang membuat orang ini cenderung memiliki sifat konsumtif. Usaha thrifting ini akan kami fokuskan pada kalangan menengah ke bawah. Seperti yang sudah dijelaskan di segmentasi demografi tadi, usaha ini memang bertujuan untuk membantu para konsumen untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di dalam bidang fashion. Dan kami ini menawarkan barang-barang dengan harga murah. Kami tahu dampak dari pandemi ini membuat pendapatan dari konsumen sangat menurun. Maka dari itu, kami menjual baju bekas ini dengan harga yang tergolong murah, namun dengan kualitas yang sangat bagus. Dan tambah lagi, kami juga akan menyediakan beberapa diskon dan promo di event-event tertentu. Yang terakhir ada segmen tingkah laku. Nah, fokus kami di sini, usaha thrifting kami ini banyak macam model dan warna yang kami tawarkan sesuai kebutuhan konsumen. Karena setiap konsumen itu memiliki selera atau style yang berbeda-beda. Jadi, kami menawarkan beberapa pilihan sehingga konsumen itu bebas untuk memilah dan memilih dan memadukan warna sesuai dengan gaya atau style berpakaian mereka masing-masing. Selanjutnya, di sini ada need and demands. Yang ketiga ada need and demands. Pada tahap ini, kami menganalisis dan mengidentifikasi semua kebutuhan dan keluhan dari para konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen untuk menghasilkan sebuah ide atau inovasi baru. Seperti usaha thrifting atau jualan baju dan barang bekas ini, kami membuat pasar modern dan tidak terkesan seperti berjualan baju bekas dengan kualitas yang buruk. Sehingga asumsi para konsumen bisa berubah dan seolah-olah mereka sedang berbelanja di mall atau toko besar yang menjual baju atau barang baru. Begitu juga dengan isi website kami. Kami akan membuat suasana atau kesan website seperti website toko baju yang sedang marak belakangan ini. Selanjutnya, yang keempat ada switching cost. Pada tahap ini, kami akan menganalisis produk pengganti yang merupakan inovasi dari produk kami saat ini. Tujuannya yaitu memperoleh apakah produk kami ini bisa tergantikan oleh produk lainnya. Contohnya, bila awalnya produk thrifting ini kami hanya sekedar toko yang menjual baju bekas dan suasana yang membosankan. Namun, akan kami buat suasana toko yang berkelas dan membuat suasana berinteraksi dan bertransaksi itu sangat nyaman. Dan kami akan melihat apakah baju bekas yang kami jual ini bisa menggantikan baju-baju yang dijual di toko besar lainnya. Karena dengan adanya baju thrifting ini, para konsumen bisa berkreasi sesuai dengan style dan gayanya masing-masing dengan harga yang murah. Yang terakhir adalah revenue attractiveness. Pada tahap ini, kami akan menganalisa persaingan dalam pasar guna untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari kompetitor. Pada saat ini, kami itu melihat pesaing kami di luar sana berasumsi bahwa pesaing kami ini sangat kurang dalam mengelola atau merealisasikan keuntungan yang bisa mereka ambil. Contohnya, mereka masih belum memanfaatkan adanya teknologi yang sudah ada. Nah, bertahan untuk menggunakan produk lama dengan cara marketing yang lawas, yaitu hanya berjualan secara offline dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, maka dari itu kami memfokuskan untuk merealisasikan keuntungan tersebut dan terus memberikan inovasi terbaru terhadap bisnis thrifting kami. Yang kedua, ada industry forces. Nah, di industry forces ini juga dibagi di beberapa hal. Yang pertama ada segmen kompetitor. Di kompetitor ini, usaha thrifting merupakan salah satu usaha yang bisa memenuhi kebutuhan pokok manusia dalam cara berpakaian. Mengapa? Karena kegiatan membeli baju bekas atau thrifting ini mengandalkan ketelitian dan keberuntungan para konsumen. Nah, di saat kita jeli dan beruntung mendapatkan baju dengan kualitas yang sangat baik dengan harga yang terjangkau, nah namun bila kita tidak jeli, maka kita bisa mendapatkan barang yang memiliki kekurangan atau minus dan dengan harga yang tergolong lebih mahal. Nah, ide kami ini sangat mudah untuk ditiru oleh kompetitor lainnya.
karena kenyataannya sudah banyak kompetitor yang membuat usaha thrifting ini di luar sana. Tetapi kami akan terus melakukan inovasi terhadap produk kami sehingga kami tidak akan kalah dengan kompetitor lainnya. Dengan cara memperhatikan setiap detail masukan dari konsumen kami dan bila ada kekurangan, kami akan sigap untuk menyelesaikannya. Dan kami akan tetap berkontak langsung dengan para konsumen atau pelanggan kami dengan cara memberikan membership pada pelanggan setia dan juga memberikan promo-promo menarik lainnya. Nah, dengan begitu, kami mudah untuk membangun sebuah kepercayaan antara penjual dan pembeli yang sangat berpengaruh besar dalam kita untuk menjual produk kami ke konsumen lainnya. Yang selanjutnya ada new entrants. Nah, banyaknya usaha thrifting di kalangan pasar konsumen sejak dahulu yang menghasilkan skala pasar mereka tuh semakin luas dan bisa dibilang sudah memiliki pelanggan tetap. Akan tetapi menjadi sebuah ancaman baru bagi usaha baru seperti kami ini yang akan terjun ke pasar saat mereka mengeluarkan produk-produk atau ide-ide baru. Namun dari awal kami sudah memikirkan dan mempersiapkan ide yang berbeda dibanding dengan kompetitor lainnya, yaitu dimulai dari konsep yang berbeda dibanding dengan kompetitor lainnya. Nah, pastinya memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu menjadi salah satu keunggulan yang tinggi ketika beberapa pesaing kami tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Padahal kenyataan konsumen ini sangat memerlukan sebuah solusi dan inovasi baru terhadap usaha thrifting ini. Selanjutnya ada suitable product and service. Belakangan ini memang thrifting menjadi kegiatan populer atau bahkan bisa menjadi hobi baru pada masyarakat, terutama pada anak muda zaman sekarang. Keinginan mereka untuk berbelanja baju dengan harga yang murah dan stylish bisa terpenuhi. Namun, dengan adanya pandemi COVID saat ini, membuat mereka tidak bisa berbelanja baju secara leluasa seperti dahulu. Maka dari itu, permasalahan tersebut akan kami jadikan sebagai inovasi dan ide thrifting online yang lebih menarik, yang dimana bisa tetap berbelanja thrifting online yang kami tawarkan ke konsumen menjadi salah satu solusi permasalahan susahnya membeli baju thrifting dengan jarak jauh dan waktu yang sedikit. Selanjutnya ada supplies and other value chain actors. Dalam bisnis kami ini, orang yang terlibat dalam value chain activities seperti kepala dinas, kabupaten atau kota dalam mengelola perizinan SPTP, dan tentunya ada supplier bahan baku, baju bekas impor dari luar negeri. Yang terakhir ada stakeholders. Dalam bisnis thrifting ini, orang yang bisa mempengaruhi perusahaan dan industri kami ini yaitu pemerintah atau trade associates, supplier, perusahaan periklanan, perusahaan pengiriman barang, influencer, karyawan, dan pastinya customer sendiri. Selanjutnya di bagian C ada key trends. Nah, di key trends ini juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada teknologi trend. Nah, di teknologi trend ini yang berkembang pada era sekarang bisa dikatakan berkembang secara pesat. Ya. Hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu berhubungan dengan teknologi. Dengan hadirnya teknologi ini bisa menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan layanan terhadap bisnis yang akan kita bangun ini. Seperti kami ini akan membuat sebuah website yang dimana website ini akan memaparkan berbagai macam informasi dan kategori barang yang akan kami jual. Tak hanya itu, di dalam website kami akan disediakan kolom informasi mengenai ketersediaan stok produk dan juga informasi mengenai promo menarik di event tertentu. Selanjutnya ada regulator trends. Di regulator trends ini, kami membahas mengenai pajak penjualan, tarif, dan kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada social and cultural trends. Berdasarkan dengan tren sosial dan budaya mengenai kegiatan thrifting belakangan ini, yang juga sangat berdampak akibat COVID-19. Nah, masyarakat memanfaatkan kegiatan thrifting ini sebagai tindakan pengalihan dan penghematan pengeluaran dalam hal berbelanja pakaian atau fashion. Nah, karena dengan harga yang murah, mereka bisa mendapatkan baju atau barang yang masih layak pakai
dan tidak kalah jauh dengan kualitas baju yang ada di mall. Dan pada akhirnya, kegiatan thrifting ini bisa dikatakan sebagai hobi atau tren baru pada awal 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, yang terakhir ada socio-economic trends. Di socio-economic trends ini mengacu pada faktor ekonomi yang terjadi di masyarakat. Pada masa pandemi ini, kita sama-sama tahu bahwa perekonomian mengalami kesusahan, di mana konsumen akan membuat pertimbangan di mana memilih baju baru atau baju lama dengan harga yang lebih murah. Mereka akan memikirkan strategi untuk mengatur keuangannya agar tidak terjadi ke krisis keuangan. Mereka akan menilai barang mana yang perlu dibeli atau tidak perlu dibeli, dan pastinya akan memperhatikan berbagai macam aspek tawaran yang sangat memuaskan. Untuk harga produk yang kami tawarkan akan sangat terjangkau karena memang tujuan kita untuk memenuhi kebutuhan pokok konsumen dalam hal cara berpakaian. Yang terakhir ada macroeconomic forces. Nah, di macroeconomic forces ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada global market condition. Nah, di global market condition ini kondisi perekonomian makro yang di Indonesia saat ini masih mengalami gejolak ekonomi. Dengan kondisi pandemik ini juga menyebabkan adanya penurunan pendapatan masyarakat dan juga naiknya jumlah pengangguran. Namun, dalam keadaan ini, usaha kami akan terus tetap beroperasi agar roda usaha tetap berputar dan pemasukannya masih bisa terus bertambah dan meningkat walaupun lambat. Maka dari itu kami akan tetap untuk menjalankan penjualan baju bekas kami ini dan memberikan kinerja baik agar usaha kami ini bisa bertahan lama walaupun di masa yang sangat sulit seperti ini. Tentunya ada di bagian capital markets. Di bagian capital markets ini, kondisi yang ada di pasar saat ini sangat mempengaruhi modal perusahaan, di mana bisnis kami saat ini menginginkan adanya investasi dan hal-hal yang bisa kami lakukan adalah untuk menganalisis kondisi pasar ini seperti apa sih. Nah, karena jika kondisi pasar saat ini tidak mendukung untuk menjalankan usaha ini, maka akan sangat berpengaruh besar dalam mencari investor yang ingin berinvestasi terhadap bisnis kami. Yang terakhir ada economics infrastruktur. Di economic infrastruktur ini, usaha thrifting kami akan beroperasi aktif di tengah kota. Pemilihan lokasi menjadi hal sangat penting. Mengapa? Karena menurut kami hal inilah yang akan menyangkut efisien dan efektivitas dari suatu usaha bisnis. Alasannya kami memilih untuk berjualan di tengah kota adalah karena di sana banyak sekali aktivitas orang muda yang akan membuka peluang besar untuk tertariknya mereka untuk membeli produk thrifting kami. Dan juga letaknya yang sangat strategis membuat lokasi kami ini mudah untuk ditemukan dan dijumpai di aplikasi peta online yang ada di smartphone kita saat ini.